Assalamualaikum Ibu Leni. Waalaikumsalam Ibu Isnanin. Oke, bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi pada siang ini kita berbincang-bincang sedikit ya, Bu. Iya Ya, Bu, boleh kan, Bu? Iya. iya Nah, boleh. kira-kira apa nih yang akan kita bahas siang ini? Ini Bu, ini berkaitan dengan kerjaan saya di sekolah. Ada beberapa rekan guru saya itu masih bingung, sempat mengeluh sama saya, katanya masih bingung tentang penyusunan RPP yang digunakan di kurikulum Merdeka ini. Di sini kan di sekolah sudah digunakan RPP berdiferensiasi, hanya Iya. beberapa rekan guru memang masih sangat kebingungan, Bu. Oh ya, jadi rekan-rekan Ibu di sekolah itu masih kebingungan dalam menyusun RPP berdiferensiasi ya, Iya, seperti betul, itu Bu. ya Bu. Iya. Iya, Jadi yang Ibu harapkan terhadap rekan-rekan Ibu itu seperti apa dengan kebingungan mereka tadi? iya, saya berharap rekan-rekan saya ini tentunya mereka sudah bisa memahami bagaimana langkah-langkah penyusunan RPP berdiferensiasi ini sehingga dalam penerapannya di kelas itu mereka tidak mengalami kesulitan. Artinya kan RPP ini kita jadikan sebagai acuan pembelajaran kita di dalam kelas, Bu. Oh iya, jadi rekan-rekan Ibu yang bingung tadi, Ibu berharap rekan-rekan Ibu bisa memahami penyusunan Belum RPP pompa, silakan Iya, berdiferensiasi ya. masuk, belum betul pompa. sekali, Bu. Iya. Nah, kalau seperti itu menurut Ibu RPP berdiferensiasi itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya, RPP Masih berdiferensiasi berputar ini itu kalau sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RPP yang kita gunakan di kurikulum sebelumnya, Bu. Hanya ada Iya, beberapa bagian saja yang berbeda. Kalau pada RPP sebelumnya itu kan di situ masih tercantum kompetensi dasar, kemudian kompetensi intinya. Tetapi kalau di kurikulum sekarang, di kurikulum Merdeka, di mana kita menggunakan modul ajar itu, di dalam penyusunannya itu sudah tidak dimuat lagi kompetensi-kompetensi tersebut yang ada capaian pembelajaran. Kemudian di RPP berdiferensiasi ini juga ada tujuan. Tujuannya di situ dituliskan dengan jelas sama halnya dengan RPP sebelumnya. Kemudian yang jadi perbedaannya juga itu Bu di bagian kegiatan. Meskipun iya, iya. ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dengan kegiatan penutup, tapi ada beberapa bagian yang membedakan. Misalnya di RPP berdiferensiasi ini kan kalau di kegiatan pendahuluan itu ada yang namanya asesmen diagnostik awal, yang mana ini Iya, dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Artinya di sini asesmen ini bertujuan untuk pembagian kelompok nantinya dan ini bisa oke. dilakukan berdasarkan tiga tiga kriteria ya Bu dalam menentukan kebutuhan belajar. Yang pertama itu berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian berdasarkan minatnya, kemudian berdasarkan profil belajar murid tersebut. Kemudian pada kegiatan inti, pada kegiatan inti itu di situ akan terlihat dengan jelas strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan dan kita kan Iya, bisa memilih antara diferensiasi konten, kemudian proses dan produk dan tidak mesti juga harus ketiga-tiganya. Kita juga iya, bisa memilih ya. Kemudian uh, pada kegiatan akhir itu ada juga semacam refleksi
Kemudian ada juga evaluasi mandiri dan kalau bagian ini sebenarnya di kurikulum sebelumnya itu di RPP-nya sudah ada juga. Dan pada pembelajaran diferensiasi ini di situ terlihat penilaiannya itu dilakukan sejak dari kegiatan inti malah untuk penilaiannya Iya, sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran. Iya, mungkin iya, itu, Bu. Iya, ya, baik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya dalam penyusunan RPP tidak jauh berbeda juga dengan RPP sebelumnya ya Bu, iya seperti itu. betul sekali, Bu. Nah, nah, yang menjadi pembedanya itu tadi Ibu menyebutkan ada di RPP berdiferensiasi ada CP-nya, Iya, kemudian tujuan pembelajaran juga harus jelas ya. iya betul. Kemudian di kegiatan pembelajaran, di kegiatan awalnya harus ada asesmen awal ya Bu, Betul seperti sekali itu. ada asesmen. Nah, di kegiatan inti juga harus terlihat strategi diferensiasinya Iya di betul kegiatan sekali. ini harus Iya, nampak strategi diferensiasi. Dan penilaian, di penilaian ini juga penilaiannya berlaku bisa dijalankan mulai dari awal sampai di akhir proses pembelajaran. Seperti itu, Bu ya. iya betul sekali, Bu. Ya, baik. Dengan keadaan yang seperti itu, nah, yang terjadi kepada rekan-rekan Ibu sekarang, situasinya seperti apa, Bu? Untuk saat ini itu kebanyakan mereka masih berpedoman pada RPP yang digunakan pada kurikulum sebelumnya. Nah, masih Oh, berpatokan di situ karena eh, pemahaman mereka tentang penyusunan diferensiasi ini memang belum terlalu mendalam. Masih banyak bingungnya dibandingkan banyak tahunya, Bu. oh iya ya. Iya, Ternyata teman-teman Ibu masih banyak bingungnya ya, iya, ya iya. terhadap RPP yang berdiferensiasi sehingga mereka dalam menyusun RPP masih banyak berpatokan pada RPP yang lama. Iya, Seperti itu, betul. Bu. Iya, Ya? betul Iya. sekali, Bu. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi rekan-rekan Ibu sehingga mereka masih bingung dalam menyusun RPP yang berdiferensiasi? Saya lihat itu sepertinya karena memang pemahamannya ini masih sangat kurang sekali. Makanya Iya, eh, di situ mereka kebingungan dalam menyusun RPP tersebut. Artinya dalam penyusunan RPP ini kan memang harus kita pahami dulu itu apa pembelajaran diferensiasi, iya, kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunannya itu misalnya dalam menerapkan strategi diferensiasi ini kan kita harus tahu juga bentuknya yang iya, diferensiasi konten itu seperti apa, kemudian proses itu seperti apa, dan produk juga itu seperti apa, kemudian beberapa bentuk penilaian juga yang agak sedikit berbeda dari sebenarnya sama saja sih, hanya di pembelajaran diferensiasi ini kan lebih banyak menggunakan penilaian formatifnya. iya, Iya, jadi mungkin itu Bu. Kemudian ya bisa juga karena adanya ini Bu, dalam kurikulum ini kan kita sebenarnya dituntut untuk lebih menguasai IPTEK. Nah, jadi di iya, situ betul, Bu. kayaknya ya mereka kebingungan dalam mengakses begitu, mengakses misalnya dalam mencari materi-materi di internet yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar, kemudian dalam menggunakan video, dalam membuat atau mungkin mencari beberapa video-video pembelajaran yang mungkin bisa menarik minat murid belajar. Jadi mungkin itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi sehingga rekan-rekan saya itu masih lebih berpatokan pada kurikulum lama. Iya, baik. Nah, jadi yang mempengaruhi rekan-rekan Ibu itu sehingga mereka tidak bisa atau belum bisa berbuat menyusun RPP berdiferensiasi. Ternyata yang pertama itu
kurangnya masih kurang pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya. Iya, Nah, betul sekali, Bu. nah, kemudian kendala berikutnya masalah penggunaan ilmu teknologi ya. Iya, Mungkin iya. ada beberapa yang masih belum lancar mungkin Iya, menggunakan iya. ilmu teknologi. Betul sekali, Bu, Nah, karena itu dengan memang iya baik. ya. Dengan kendala itu kira-kira apa yang Ibu inginkan terhadap rekan-rekan Ibu ini ke depannya? Saya ingin sekali juga mereka bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, yang artinya mereka harus paham dulu bagaimana menyusun RPP-nya. Iya, Iya, artinya kan kalau sudah ada RPP, eh, maka pelaksanaan pembelajaran di kelas itu insya Allah dapat dilaksanakan dengan lancar, ya, karena ada iya, panduan kita untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan memang kan di kurikulum Merdeka itu kita dituntut malah untuk menggunakan RPP yang berdiferensiasi ini. iya baik ya. Jadi dengan keadaan rekan-rekan Ibu di sekolah saat ini, ternyata Ibu mengharapkan atau menginginkan rekan-rekan Ibu ini bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian mereka juga bisa menyusun Menyusun RPP RPP. berdiferensiasi ya. Iya, iya, Ya, betul baik sekali, Bu. sekali. Nah, untuk mewujudkan keinginan Ibu tadi, nah kira-kira apa ini yang Ibu bisa lakukan terhadap rekan-rekan Ibu? Ah, ini yang menjadi pemikiran saya juga, Bu, setelah mendengarkan beberapa keluhan dari mereka. Jadi, mungkin saya bisa membantu mereka itu dengan melakukan semacam bimbingan begitu, Bu. Iya, Artinya, baik. karena rekan guru di sekolah itu juga lumayan banyak, ini mungkin bisa dilakukan bersama-sama dulu, Bu. Uh, Artinya kan bisa dilakukan bersama-sama, bisa juga dilakukan satu-satu begitu. Tapi karena melihat rekan yang banyak, yang masih banyak yang belum memahami langkah-langkah penyusunan RPP ini, mungkin saya bisa membantu mereka dengan melakukan semacam kegiatan pelatihan, semacam workshop begitu. Oh, iya. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama untuk rekan-rekan guru yang memang belum paham eh, bagaimana cara atau langkah-langkah penyusunan RPP berdiferensiasi ini, Bu. Iya, baik sekali. Jadi rencana Ibu tadi bisa dilakukan secara mandiri juga dan Iya, bisa betul juga sekali, Bu. dilakukan secara bersama-sama ya. Iya, Dalam hal ini yang bersama-sama tadi melalui pelatihan atau workshop dalam penyusunan RPP berdiferensiasi. iya betul Nah, sekali. iya. Tadi ada bersama-sama, ada juga secara mandiri. Ya, Iya, kira-kira ini mana yang akan lebih dulu lakukan ya, yang akan Ibu lakukan lebih dulu dari dua tadi antara bersama-sama atau secara mandiri? iya kalau untuk melakukan secara mandiri ini mungkin kayaknya masih agak repot, Bu. Iya, Karena agak lumayan banyak, jadi itu bisa menjadi prioritas kedua saya. Untuk sementara, yang mungkin itu saya akan lakukan yang kegiatan secara bersama-sama ini dulu, Bu. Dalam iya. bentuk workshop ini bersama dengan rekan-rekan guru. Iya, Bu. Oke, jadi yang akan lebih Ibu lakukan yaitu melaksanakan pelatihan atau workshop ya, Bu. Iya. Iya, betul sekali, Bu. Oke, dalam melaksanakan kegiatan nanti, kegiatan pelatihan itu, kira-kira Ibu akan melibatkan siapa atau siapa yang akan membantu Ibu dalam proses pelaksanaannya nanti? Ah, karena ini kegiatannya akan dilakukan di lingkungan sekolah, mungkin ini kepala sekolah di sini sangat memegang peranan penting Iya, betul. untuk membantu saya terlaksananya kegiatan ini. Artinya, sebelum melakukan kegiatan, tentunya saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah
sebagai bentuk dukungan atau izin dari kepala sekolah untuk pelaksanaan kegiatan workshop ini, Bu. Iya, jadi di Oh, sini ya kepala sekolah tentunya sangat eh, akan sangat membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan ini. oke, baik sekali. Jadi rencana Ibu ke depannya ini yang lebih cepat Ibu akan lakukan melaksanakan pelatihan atau workshop dalam penyusunan RPP berdiferensiasi. Yang Iya, tentu saja ini harus mendapatkan dukungan juga dari kepala sekolah ya, Bu. iya, iya, iya betul Nah, sekali, Bu. baik sekali, Bu. Nah, ini sudah panjang nih Bu percakapan Iya, kita. iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi ini ya, apa yang Ibu bisa dapatkan atau hasilnya ya percakapan kita siang ini, Bu? Iya, Bu. Setelah bercakap-cakap dengan Ibu tadi, saya sekarang bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukan oleh beberapa rekan saya dalam penyusunan RPP ini, di mana saya bisa membantu mereka dengan melakukan kegiatan semacam workshop yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Iya, Oke, jadi solusi dari permasalahan Ibu tadi akan terhadap rekan-rekan Ibu yang akan membantu mereka melalui kegiatan pelatihan atau workshop penyusunan iya, iya, RPP. betul sekali, Bu. Menurut Ibu, kapan itu Ibu akan lakukan? Ya, karena ini juga sudah akhir semester, saya rasa itu waktunya ini sangat tepat setelah pelaksanaan ulangan semester ini sebagai bentuk persiapan nanti dalam penyusunan RPP untuk eh, semester berikutnya. Jadi saya rasa ini sangat tepat sekali dilaksanakan setelah pelaksanaan ulangan semester sebelum liburan, Bu. Oke, oke ya. Solusi yang sangat baik sekali Bu terhadap rekan-rekan ibunya di sekolah ya. Iya, iya. Ya, ini sangat mulia ini sebenarnya Bu ya. Oke. Jadi untuk kegiatan Ibu ini ke depannya semoga berjalan lancar ya. Iya, insya Allah, Kemudian Bu. sukses juga sehingga teman-teman Ibu bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian mereka juga bisa menyusun RPP Iya, berdiferensiasi ya. betul sekali, Bu. Iya, saya mendoakan ya terhadap rekan-rekan Ibu bisa lebih cepat pahamnya Bu ya. Iya, Ya, iya, oke Bu. Bu, ya untuk percakapan kita sore ini cukup ya Bu. Iya. Nah, kita bisa ketemu lagi mungkin di pertemuan berikutnya, kita bisa cerita-cerita lagi, mungkin membahas topik apa lagi ya. Untuk Iya, mungkin Bu. hasilnya, untuk kegiatannya nanti bisa Iya, kita iya, Bu. ketemu lagi ke depannya. Iya. Oke? Iya. Selamat siang Bu ya. Sampai Iya, ketemu di selamat siang. kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Isnanin. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagaimana kabarnya sore ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sebentar saja nih, Bu. Iya, iya, Bu. Ibu Isnanin, kira-kira apa yang mau dibicarakan sore ini? Iya, kita mungkin bisa membahas yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, Oh ya, ini saya mengambil terhadap diri saya saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dari ya, beberapa minggu yang lalu ini saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, sebelum menerapannya di kelas, nah tentu saja saya menyusun RPP-nya lebih dulu ya oh untuk iya, iya, yang betul berhubungan sekali. dengan kegiatan di kelas nanti. Nah, akan tetapi yang di sini ada kendala ini Bu ya, Iya, ketika saya melaksanakannya di kelas ya, ternyata di bagian akhir ini
pembelajarannya ini sudah tidak sesuai lagi dengan RPP yang saya susun ya. Oh Dalam hal gitu ya, ini Bu. langkah-langkah yang saya susun di RPP itu ada yang tidak terlaksana secara keseluruhan ya, Oh seperti iya. itu Bu. Jadi ternyata dari beberapa minggu yang lalu ya Bu, Ibu sudah Iya Bu. menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan tentunya Ibu juga sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasinya. Hanya ternyata setelah diterapkan di lapangan, yaitu di kelas, ternyata tidak semua rencana yang sudah dituangkan dalam RPP itu bisa terlaksana ya Bu. Iya Bu. Ya. Terus ini Bu, dari percakapan kita sore ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Isnani dapatkan nanti di akhir percakapan kita? Iya. Dengan permasalahan yang saya alami ini, jadi saya menginginkan ini ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya telah menyusun RPP-nya lebih dulu, ya dengan maksud tujuan pembelajaran ini bisa tercapai ya. Jadi saya Ya, ingin dalam melaksanakannya ini bisa berjalan sesuai dengan rancangan yang ada di RPP ya, oh begitu ya sehingga Bu. nanti ya pembelajarannya mereka menjadi efektif dan tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai. Ya. Oh Seperti iya itu ya. Bu. Jadi harapannya Ibu itu pembelajarannya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di RPP Itu. sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif, kemudian juga tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Nah, Ya. menurut Ibu itu pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa ya Bu sebetulnya? Oke, menurut saya pembelajaran yang efektif ini ya, pembelajaran yang bisa dilaksanakan ya, yang mana dalam prosesnya itu harus ada perencanaan terlebih dahulu ya, Oh iya perencanaan di iya. sini ya dalam menyusun RPP ya. Dengan perencanaan yang mantap ini kita bisa laksanakan di kelas, kemudian dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan perencanaan yang telah kita susun. Yang Oh mana perencanaan yang kita susun ini tujuannya itu tidak lain adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran dari pembelajaran. materi kita saat itu. Oh iya Nah, iya iya. untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tentu saja di situ ada kegiatan-kegiatannya ya, mulai dari kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, ya, kemudian di penutup juga. Jadi Iya, yang saya inginkan sekali. semua kegiatan itu bisa dilaksanakan Dilaksanakan. sehingga nanti kita bisa mengukur kemampuan siswa Iya, betul sampai sekali, seperti Bu. apa, apakah Iya, mereka sudah bisa mencapai tujuan pembelajarannya atau belum. Ya, iya. seperti itu, Bu. Oh ya, jadi pembelajaran efektif itu apabila semua yang telah direncanakan di RPP itu bisa dilaksanakan dengan baik di dalam kelas ya, Bu. Iya, Artinya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang terabaikan, mulai dari iya, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di RPP. Sehingga harapan kita dalam tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Dan dicapai. ini juga bisa membantu Ibu untuk melakukan penilaian secara maksimal ya, Bu. Iya, karena Iya, kegiatannya dapat terlaksana semua dengan baik. Nah, kalau saat ini, Bu, pada saat mengajar di kelas, sekarang ini tuh situasi yang terjadi itu seperti apa, Ibu? ya. Jadi sudah beberapa kali ini saya mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, selalunya saya bisa dibilang kehabisan waktu ya. Maksudnya Oh iya, kehabisan iya. waktu di sini eh, di awal-awal ini Bu ya, di Iya, awal iya. pembelajaran ini masih berjalan sesuai dengan RPP ya. Iya, iya. Tetapi setelah sampai pada kegiatan diskusi, nah Mm-mm. di saat diskusi ini siswa-siswa ini lebih banyak menghabiskan waktu karena eh,
ada yang lambat dalam menyelesaikan Oh LKPD, iya, sehingga di kegiatan berikutnya dalam hal ini presentasi yang tadinya di iya, RPP presentasi tiap kelompok karena waktu yang sudah terbatas, iya, akhirnya iya, presentasinya satu kelompok saja. iya, Nah, iya. begitu juga dengan penilaian di akhir yang untuk penilaian sumatif biasanya saya menginginkan itu penilaiannya saya akan lakukan di kelas, tapi Iya. pada kenyataannya selalu saya menugaskan anak-anak di rumah. Oh Ini iya, lagi-lagi karena waktu yang karena terbatas. waktu yang terbatas. Oh, jadi itu ya, Bu. Jadi sekarang itu masih ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan, tapi ternyata tidak terlaksana secara maksimal. Karena ada beberapa hal yang mana salah satunya itu anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu pada saat diskusi ya, Bu. Ya, Iya, akhirnya Bu. pada saat presentasi yang tadinya itu direncanakan setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk presentasi, karena waktu yang tidak cukup, akhirnya mungkin ya tinggal satu dua kelompok saja yang presentasi. Dan ini juga nantinya akan mempengaruhi cara Ibu dalam memberikan penilaian ya, Bu. Kemudian Iya, juga akhirnya yang tadinya Ibu akan melakukan penilaian mandiri di akhir pembelajaran, akhirnya tidak bisa juga dilaksanakan. Iya, tidak bisa dilaksanakan di iya, kelas. Akhirnya menjadikannya itu sebagai pekerjaan rumah ya, Bu. iya. Oke. Eh, dari beberapa hal tersebut, kira-kira apa yang mempengaruhinya, Bu? Sampai hal itu terjadi. Ya. Jadi yang eh, salah satu yang mempengaruhi itu tadi kan saat diskusi yang memakan waktu yang lebih lama. Oh Jadi iya. setelah saya memperhatikan saat diskusi anak-anak lebih lambat ya dalam memahami LKPD yang telah saya Oh iya, siapkan. iya. Jadi ini kemungkinan apakah karena materinya yang terlalu panjang Betul. atau mungkin LKPD-nya ini yang tidak cepat dipahami oleh anak-anak Oh iya. sehingga untuk memahami itu butuh waktu yang lebih lama seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Karena bisa jadi karena mungkin tujuannya terlalu banyak ya, Bu. Iya, Dan kemudian juga tingkat kesulitan yang diberikan pada lembar kerja itu mungkin agak rumit ya, Bu. Iya, tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Iya. Terus dengan melihat keadaan tersebut, apa yang sebenarnya Ibu inginkan? ya, yang saya inginkan ini saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, saya ingin RPP yang telah saya susun ini, yang sudah saya rencanakan, Iya, saat prosesnya di kelas bisa berjalan sesuai dengan RPP tadi. oh Maksudnya iya, di sini dalam hal alokasi waktu, ya, iya betul. misalnya untuk kegiatan awalnya tepat alokasinya, kemudian kegiatan diskusi juga selesai sesuai dengan alokasi yang Betul. disiapkan. Nah, sehingga sampai ke langkah berikutnya, sampai ke kegiatan akhir bisa terlaksana secara keseluruhan dan kemudian tujuan pembelajaran hari itu bisa saya ukur hari itu Oke. juga, Bu. Oh ya. Itu. Jadi Ibu sebenarnya menginginkan setiap kegiatan itu dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Di mana dengan selesainya diskusi, semua kelompok mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Ibu juga menginginkan semua penilaian yang sudah direncanakan, misal seperti penilaian mandiri yang Ibu maksudkan itu, bisa dilaksanakan di kelas pada hari itu juga. Bukannya Iya, akan dibawa pulang ke rumah ya, Bu. Jadi, iya, tujuan pembelajaran pada hari itu bisa dicapai, kemudian bisa diukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sudah berjalan pada saat itu. iya, Bu. Iya, jadi eh, kalau untuk mewujudkan keinginan ibu itu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Iya. Tadi ini saya melihat
yang mempengaruhinya itu di saat diskusi ya Bu, Iya, iya, di diskusi. yang mana diskusinya ini tidak selesai sesuai dengan alokasi waktu yang disiapkan. Iya, iya. Jadi yang menurut saya ini mungkin materinya yang banyak kah atau LKPD-nya yang mungkin sulit kah. Hmm. Jadi untuk mengatasi itu mungkin eh, saya bisa mempersempit tujuan Oh iya, iya, pembelajarannya dengan betul melihat sekali. materinya juga ya. Iya, Yang iya. tadinya mungkin tujuan pembelajarannya ada beberapa poin bisa dipersempit Oh lagi iya, ya. iya. Iya. Kemudian selain tujuan pembelajaran mungkin LKPD-nya ini bisa saya buat lebih kreatif lagi atau bagaimanalah caranya agar anak-anak ini lebih cepat pahamnya Oh iya. ya dalam menyelesaikan LKPD sehingga bisa selesai dengan alokasi waktu yang saya siapkan di RPP gitu. Oh iya Bu, iya dengan melihat beberapa kendala yang menjadikan waktunya malah tidak cukup, di situ Ibu bisa melihat kalau ternyata waktu diskusi lah yang terlalu lama digunakan oleh Iya, siswa, sehingga untuk mempresentasikannya sudah tidak memiliki waktu yang cukup. Dan di sini iya Bu. Ibu nantinya akan melakukan penyederhanaan tujuan pembelajaran dengan mempersempit tujuannya ya Bu, yang tadinya mungkin Iya, ada 3 poin, mungkin akan dikurangi menjadi 1 poin atau 2 poin lagi tujuan iya pembelajaran. Bu, betul. Ya, kemudian juga Ibu melihat kemungkinan di tingkat kesulitan soal ya Bu. Ya, di situ Ibu Iya Bu, akan dan menyusun kembali soal eh, dengan lebih kreatif lagi supaya bagaimana caranya ibu nanti menyusun soalnya sehingga siswa akan lebih gampang untuk memahaminya dalam menyelesaikan lembar kerja tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan ibu persiapkan untuk ya melakukan hal tersebut? untuk mewujudkan itu tentu saja yang akan saya siapkan ini eh, saya akan menyusun ulang RPP yang telah Oh ada. iya, Maksudnya yang RPP yang tujuan pembelajarannya tadi masih padat, saya revisi kembali, ya mungkin bisa dipersempit ya. Kemudian LKPD-nya juga seperti itu, saya bisa menyusun ulang ya dengan memperhatikan tingkat pemahaman siswa agar dalam proses pelaksanaannya nanti lebih cepat dipahami Bu seperti itu. oh iya. Jadi ibu akan menyusun kembali ya tujuan, Iya, kemudian LKPD-nya nanti disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, kira-kira apa yang bisa memastikan kalau ternyata kedua hal tersebut, di mana apabila ibu sudah menyusun kembali tujuan dan LKPD tersebut, hal yang dipersiapkan itu maka proses pembelajarannya dapat dilakukan sesuai dengan rencana tanpa ada lagi kegiatan yang terabaikan. Kira-kira apa hal yang bisa memastikan hal itu? oke ya. Yang tadinya saya akan menyusun ulang RPP ya dengan mempersempit tujuan pembelajaran, kemudian menyusun ulang LKPD-nya. Dengan RPP yang baru ini, kemudian saya akan melaksanakannya di kelas ya Iya, dengan harapan saat pelaksanaannya nanti setiap langkah-langkah atau kegiatan yang ada dalam RPP ini bisa dilaksanakan secara keseluruhan oh iya, tanpa ada lagi yang terlewati, kemudian sehingga di akhirnya ini bisa menentukan atau memperlihatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. iya. Jadi intinya ibu di sini menginginkan itu semua eh, langkah-langkah kegiatan yang ada di rencana pembelajaran itu dapat dilaksanakan tanpa ada yang terabaikan ya, Bu. Nah, Iya, ini Bu, waktu kita sudah habis ini Bu. Dari iya Bu. Iya. percakapan kita sore ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, ini tadi yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu eh,
ada beberapa langkah di RPP yang tidak sempat terlaksana kan ya. Jadi dari setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu, nah saya bisa mendapatkan solusi ini yang tadinya permasalahan itu masalah diskusi yang memakan waktu yang banyak. Iya, iya. Jadi saya bisa mengambil solusi dalam menyusun RPP ke depannya itu harus memperhatikan tujuan pembelajarannya, Oh jangan iya. terlalu luas Oh iya, ya, bisa betul sekali, Bu. dipersempit. Iya, Nah, kemudian dalam penyusunan LKPD juga ini juga. diusahakan guru ini harus lebih kreatif agar Iya, dalam penyusunan LKPD-nya ini siswa itu diharapkan cepat memahami materi iya betul yang sekali. disampaikan pada saat itu. Iya, Ya. jadi Ibu sudah dapatkan solusinya, terutama dalam Ibu akan memperhatikan tujuan pembelajaran ya Bu dalam Iya. penyusunan RPP ke depannya nanti, sehingga dalam melaksanakannya di kelas itu dapat tercapai. Kemudian, kira-kira ini Bu, kapan rencana Ibu ini akan mulai dilaksanakan? Ya, setelah kita bercakap ini Bu ya, saya akan mulai melihat kembali RPP yang telah saya susun, kemudian saya akan merevisinya dan menyusunnya sesuai yang telah kita percakapkan ini Bu ya. Iya, Seperti itu. gerakan yang sangat luar biasa ya, Bu. Semangat sekali nih, Iya, Bu Bu. Nanin. Iya, baiklah, Bu. Semoga semakin sukses ya, Bu. Ya, ceritanya Iya, ini Bu. kan kita akan ketemu lagi nanti minggu depan. Saya juga Semoga Bu. sangat Iya. penasaran ini dengan hasilnya nanti setelah eh, Ibu melakukan revisi, kemudian menerapkannya di kelas. Saya sangat penasaran Iya, nanti hasilnya. Sukses selalu ya, Bu. Dan ya, mudah-mudahan ingat, bisa berhasil Bu ya. berarti sampai jumpa minggu depan Ibu Isnanin. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.